Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di kesempatan kali ini aku mau cerita tentang sebuah buku yang baru aja selesai aku baca. Bukunya itu berjudul Tada! Petaka Keluarga Inugami karya Seishi Yokomizo. Nah, jadi pertama-tama kita kenalan dulu deh dengan penulis Seishi Yokomizo ini. Aku juga barusan searching ya. Jadi ternyata Seishi Yokomizo ini adalah seorang penulis misteri terkenal di Jepang. Nah, beliau ini hidup di tahun 1902 sampai 1981. Jadi memang sudah meninggal ya penulisnya. Dan dia itu terkenal karena tokoh fiksi yang dibuatnya ya, yang namanya itu Kindaichi, detektif Kindaichi. Nah, dia itu di antara buku-buku yang sudah ditulisnya itu ada beberapa buku yang termasuk ke dalam serial detektif Kindaichi, termasuk yang aku baca ini ya. Ini juga termasuk dalam serial detektif Kindaichi. Nah, dia itu sudah menulis banyak buku yang terkenal ya, seperti kasus pembunuhan Honjin, terus ada Pulau Gokumon, terus Petaka Keluarga Inugami ini, dan masih banyak yang lainnya. Kalau yang aku baca ini adalah versi yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama di tahun 2024. Novel aslinya sendiri itu berjudul Inugamike no Ikizoku yang terbit tahun 1972 di Jepang gitu. Nah, ini novelnya tebalnya 376 halaman ya. Cukup tebal, 376 halaman, dan genre novelnya itu misteri, thriller, dan ada historical fiction lah gitu. Waktu pertama kali buku ini nyampe, kesan yang aku dapat itu adalah covernya serem banget, iya nggak sih? Yang bikin seram ini nggak sih matanya tuh kayak apa sih, sorot matanya tuh kayak serem gitu loh. Dan ini kan covernya gambar manusia ya, tapi manusia itu kayak dibayang-bayang gitu loh, kayak tokoh penjahat yang ada di Detektif Conan. Itu kan biasanya penjahatnya dibikin kayak bayangan hitam gitu kan. Itu sih yang bikin serem. Ini fontnya juga merah serem gitu. Anyway, sebenarnya novel ini tuh cerita tentang apa sih? Jadi novel ini tuh sebenarnya diawali dengan meninggalnya seorang konglomerat lah ya, pemilik perusahaan sutra nomor 1 di Jepang. Kebayangkan kayaknya segimana gitu ya. Nah, dia itu meninggal di tahun 1940-an. Terus ahli warisnya dong, anggota keluarganya itu pada berharap dapat warisan gitu. Nah, setelah dilakukan pembacaan wasiat gitu kan oleh pengacaranya, ternyata isinya tuh aneh banget gitu loh. Ada beberapa syarat dalam wasiatnya itu. Nah, sejak pembacaan surat wasiat itulah anggota keluarga Inugami ini terlibat dalam sebuah tragedi yang menewaskan beberapa dari mereka gitu. Detektif yang ditugaskan untuk memecahkan kasus ini itu namanya si detektif Kindaichi tadi, Kindaichi Kosuke. Nah, di situ sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan dia itu mengungkap apa sih yang disembunyikan dalam keluarga Inugami yang besar ini gitu. Ternyata setelah diselidiki terungkaplah intrik-intrik gelap, terus hubungan-hubungan yang terlarang, terus ada juga kekejaman yang nggak bisa terbayangkan gitu. Pokoknya menarik gitulah. Tadi aku bilang kalau novel ini termasuk dalam seri detektif Kindaichi ya, tapi tenang aja, meskipun ini termasuk dalam satu serial, novel ini tuh stand alone kok. Jadi tenang aja, kalian bebas mau baca mulai dari yang mana gitu. Ketika membaca novel ini, aku nggak ada merasa bosan sama sekali. Even di awal nggak ada bosan sama sekali gitu loh, saking menariknya ceritanya. Terus mungkin gaya penceritaan penulisnya juga enak banget gitu untuk diikuti. Terus yang aku sorot di sini yang bisa menjadi perhatian pembaca itu tentunya adalah kehidupan si Tuan Inugami Sahe tadi, si pemimpin keluarga Inugami itu yang ternyata penuh dengan drama sejak masih muda sampai ia meninggal, dan ternyata setelah meninggal pun masih penuh drama gitu hidup di antara para anggota keluarganya. Memang keluarganya sedikit unik sih, mungkin karena konglomerat gitu kan, mungkin dia memiliki drama kehidupan yang nggak bisa sama dengan kita yang orang-orang biasa ini gitu. Itu sih menarik banget drama-dramanya ketika diungkap gitu ya kan. Yang aku suka juga dari novel ini itu adalah terungkapnya kebenaran-kebenaran gitu ya, satu persatu, sedikit demi sedikit. Terus lama-lama mereka itu membentuk sebuah cerita yang utuh. Itu aku suka. Jadi kayak ada satu hal yang kelihatannya ini nggak berpengaruh apa-apa, terus ada satu hal lain yang nggak berpengaruh apa-apa. Ternyata di akhir kita itu memahami kalau hal-hal ini ternyata saling berkaitan gitu, menjadi sebuah cerita yang menjelaskan misteri yang selama ini kita coba ungkap, kayak gitu sih. Jadi
Meskipun ya waktu membaca novel ini tuh aku kadang lupa nama-nama karakternya karena kan namanya itu agak mirip-mirip dan bahasa Jepang gitu kan. Tapi itu nggak jadi masalah ketika cerita mulai berjalan ke arah klimaksnya. Nah, di sini ya ketika baca novel ini aku merasa kayak semua karakternya itu mencurigakan. Bahkan latar belakang mereka, karakter mereka, motif mereka, terus ditambah lagi ada satu karakter unik ya yang mukanya rusak dan pakai topeng. Kurang mencurigakan apa coba? Itu sih. Jadi memang dramanya menarik, terus karakternya juga ada yang karakternya tuh unik-unik juga. Jadi setiap membaca novel ini tuh memang setiap balik halaman itu makin penasaran, terus akhirnya dalam sehari aku bisa nyelesain novel ini. Luar biasa sih menurutku ini ya, bisa selesai dalam 1 hari gitu. Oh iya, ini novelnya untuk 17 tahun ke atas ya. Di belakangnya ini ada 17 tahun ke atas karena memang ini bisa jadi trigger warning juga ya, karena dalamnya itu ada kayak pembunuhan yang cukup eksplisit, terus ada sexual assault, terus ada hubungan sesama jenis juga ada. Dan menurutku pembunuhannya ini agak-agak menyeramkan ya. Kalian bisa baca sendiri. Dan ini tuh novel ini udah difilmkan 2 kali guys, ternyata udah diadaptasi menjadi film 2 kali. Mungkin kalau kalian kurang suka ngebaca buku, kalian bisa coba deh nonton filmnya gitu. Buat kalian yang suka novel-novel misteri, genre misteri, thriller, detektif, ataupun drama mungkin ya, kalian bisa baca novel ini karena memang semenarik itu guys. Beneran semenarik itu. Bahkan setelah ini pun aku bakal baca karya penulis yang ini lagi, yang judulnya Kasus Pembunuhan Honjin. Itu katanya best dari pengarang ini juga gitu. Oke, mungkin segitu aja. Sampai jumpa di cerita buku edisi Kasus Pembunuhan Honjin. Bye-bye.